Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Manudin dengan NIM Hairan 28. Hari ini saya akan menjelaskan UAS saya bertema aplikasi manajemen inventaris dengan objek saya gudang toko metro. Tapi pertama adalah pendahuluan. Seiring meningkatnya sistem informasi inventaris, banyak perusahaan mulai menggunakannya untuk mengelola data dan evaluasi dari hasil data tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan penelitian ini kita akan membuat suatu sistem informasi berupa inventaris manajemen dengan aktivitasnya, yaitu aktiviti diagram, kelas diagram, mockup, dan prototype. Lanjut lagi. Tapi sebelum itu adalah tinjau pustakanya yang perlu dipahami sebelum melanjutkan penelitian ini. Ada manajemen inventaris, ada aktiviti diagram, ada kelas diagram, ada mockup, sama prototype. Manajemen inventaris sendiri adalah proses pengendalian, pengelolaan dalam masuk dan keluarnya suatu barang dalam organisasi. Selanjutnya adalah aktiviti diagram. Aktiviti diagram ini menunjukkan alur dalam proses sistem di dalam sistem informasi tersebut. Ingat, ini alurnya sistem, bukan alur aktor, tapi alur sistem. Selanjutnya adalah kelas diagram. Dalam kelas diagram sendiri menunjukkan hubungan antara kelas-kelas dan dijelaskan juga perinciannya dalam kelas tersebut. Lanjutnya adalah mockup dan prototype. Di dalam mockup itu merupakan konsep dalam sebuah aplikasi, dan juga prototype itu juga, tetapi dalam prototype ini kita bisa berinteraktif dengan konsep tersebut. Jadi bedanya mockup dan prototype adalah dalam perbedaan interaktifnya. Prototype bisa interaktif, sedangkan mockup tidak. Lanjut. Berikut merupakan hasil aktiviti diagram kelompok kami. Saya jelaskan dari sini. Pertama adalah di bagian admin. Di bagian admin, kita pertama pilih menu, di mana ada 4 pilihan menu, yaitu melihat stok, keluar, dan memesan barang. Kita pertama dengan melihat stok. Apabila kita memilih melihat stok, dia akan ke bagian stok dan melihat data stok. Hanya itu saja. Akan langsung ke pilih menu lagi. Ada bisa root. Apabila kita memilih root, kita akan bisa lanjut ke bagian barang. Di bagian barang ini kita disuruh memilih menu dulu. Memilih menu yaitu create, mau update atau mau hapus. Untuk create sendiri adalah memasukkan barang baru. Untuk update yaitu kita bisa menambah barang atau mengurangi barang. Untuk hapus, kita bisa menghapus barang yang tidak diperlukan di toko lagi. Ini ada sistem yang apabila tidak berhasil akan gagal menambahkan, itu untuk tidak error. Lanjut adalah pilihan yang memesan barang. Apabila kita memilih menu pemesan barang, di bagian pemasok akan ada info kalau dia telah menerima pesanan. Selanjutnya, pemasok akan mengirimkan pesanan, lanjut kepada terima pesanan di bagian gudang, dan di bagian gudang akan menambahkan data stok tersebut dari pemasok. Terus, data yang sudah ditambahkan akan datanya diupdate, data yang diupdate akan masuk ke dalam data stok lagi. Selanjutnya, kenapa kami selalu kembali ke pilih menu? Karena nanti pemilihan menunya itu dia memakai navbar saja. Selanjutnya, setelah pilih menu, apabila ingin kita berhenti, kita akan memilih pencet keluar dan akan selesai. Berikut merupakan alur sistemnya. Selanjutnya adalah hasil kelas diagram kami, yaitu kelas diagram adalah untuk menunjukkan hubungan antara kelas dan rincian-rinciannya. Yang pertama adalah admin, di mana admin bisa mengganti passwordnya, mengelola barangnya atau mengelola stoknya. Selanjutnya adalah gudang. Di gudang kita memakai ada ID gudang, nama dan lokasinya. Ada stok, ada barang dan pemasok. Untuk penjelasannya yang tambah pemasok, hapus pemasok, tambah barang, perboleh barang akan saya jelaskan di dalam prototipenya. Sekalian saya akan menjelaskan misal kalau ke admin dengan ke gudang itu 1 to 1, ini kan ini plus 1, ini plus 1n, ini 1 to many, ini hanya 1. Jadi kalau misal admin ke sini hanya satu
admin dapat menambahkan satu atau banyak gudang. Tetapi gudang ini, satu atau banyak gudang ini hanya bisa ditambahkan oleh satu admin. Itu maksudnya. Satu adalah hanya satu, sedangkan satu terus titik-titik N adalah satu dan lebih atau one to many. Selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian demonstrasi. Di demonstrasi kita akan menggunakan Figma. Berikut merupakan apabila admin membuka mungkin suatu aplikasi ini ada di tabletnya. Yang pertama adalah dia akan menunjukkan jumlah barangnya, stok yang habis ada berapa, dan jumlah gudangnya. Di sini kita hanya dapat melihat stok data-data, yaitu dari produknya, kuantitasnya, ID produk, pemasok, tanggal update atau status. Tanggal update ini akan berhubungan dengan perubahan datanya apabila kita edit. Misal apabila kita edit, di sini kita bisa menambahkan pengeluaran dan pemasukannya. Misalnya lipstick, ada pengeluaran dibeli sampai 10 lipstick. Kita bisa mencet edit. Nah, di sini apabila lipsticknya itu mungkin ada di bawah, kita bisa pencet nama produk aja, di mana akan muncul drop down. Drop down kita bisa memilih produk yang ada di toko. Selanjutnya adalah tadi jumlah kuantitasnya itu ada sampai 10, konfirmasi, nanti ini akan ke minus, kita pencet minus, nanti akan terkurang dari 123 tadi jadi 113. Tanggal update-nya akan menyesuaikan kapan kita mengedit tadi, jadi tahu kapan terakhir kali update. Selanjutnya adalah tambah data. Misal ada produk baru yang memang belum dijual, kita akan pencet data, tambah data. Nah, di sini kita akan memasukkan nama produknya sama nama pemasoknya dan jumlah yang kita beli. Akan konfirmasi dan akan memasukkan ke data stok ini. Selanjutnya adalah bagian riwayat. Dalam riwayat ini, yang pertama dulu kan kita coba yang tadi itu, kalau di sini tuh tanggal update-nya itu cuma edit saja, kapan edit, terakhir update-nya. Sedangkan di sini di riwayat akan memunculkan seluruh pengeditan tersebut. Jadi enggak terakhir update-nya tuh terakhir editnya itu kapan. Ini akan menunjukkan semuanya. Untuk kita mau tahu, mungkin dalam tanggal 20 aja pengeluaran dan pemasukan, kita bisa memilih tanggal, terus pemasukannya mau tanggal berapa. Nanti misal kita milih tanggal 2, nanti di tanggal ini tanggal 2 semua menunjukkan keluarannya dan masuknya. Di perbedaan di riwayat sini sama yang tadi stok data, itu lipstick misal 20, keluarannya stok akhirnya 30. Berarti stok akhir 30 itu pada saat itu stoknya berapa. Lanjut, yang terakhir adalah gudang. Di dalam gudang tentu saja mungkin di toko itu memiliki beberapa gudang. Terus untuk manajemennya kita bisa menggunakan ini, dimana kita ingin mengubah di dalam gudang 1 atau di dalam gudang 2. Baik, itu saja akhir dari demo tersebut. Saya akan lanjut ke PPT. Jadi kesimpulan yang kami temukan bahwa aplikasi manajemen inventaris gudang toko yang ini membantu pencatatan barang
secara digital agar lebih rapi dan cepat. Cara kami membantunya yaitu dengan fitur-fitur seperti pengelolaan data barang, stok, gudang, dan pemasok. Dirancang sederhana, namun efektif. Meskipun begitu, setelah kami teliti, memang ada kurang, yaitu belum otomatis, tetapi ini bisa menjadi fondasi yang efisien untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.